Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adikku semua, anak-anak sih sebenarnya, anak-anak saya dari HMI Kediri, tadi juga dari BEM ada, terus dari GMBI Mas Indra, juga rekan media. Hari ini baru pertama kali ya saya dan Saroja mencoba metode baru dunia kontrol atau sosial kontrol di Kota Kediri. Setelah menyikapi beberapa peristiwa-peristiwa 2 tahun terakhir yang sangat masif, yang pada intinya kejadian-kejadian yang akhirnya melemahkan reputasi ya, atau marwah daripada dunia sosial kontrol yang kita besarkan ini, sehingga kurang diterima dengan baik di mata masyarakat. Biarpun secara eksplisit dunia sosial kontrol atau dunia LSM ini adalah sesuatu yang sangat mulia, dikonsepkan oleh almarhum Gus Dur supaya menjadi pengawasan yang cukup independen pada penyelenggara negara atau pemerintahan. Kami coba hari ini yang tua-tua seperti kami di LSM ini sudah saatnya minggir supaya muncul roh-roh baru dunia pergerakan, dunia LSM ke depannya yang kita harapkan mampu merecovery, merevitalisasi pola-pola pergerakan, pola-pola dunia sosial kontrol ini kembali pada relnya, disesuaikan dengan zamannya. Mungkin kalau di era 98 tahun 2000 itu kita sangat mumpuni di bidang kita karena mungkin sangat kontekstual dengan basis kita di masa itu. Tapi di tahun-tahun 5 tahun ke belakang ini dengan kemajuan dunia teknologi tetek bengek, sehingga pola pergerakan hari ini saya yakin pun berubah. Ada generasi Gen Z atau Gen Z yang mungkin jauh lebih masif sebenarnya melalui medsos, sehingga muncul gerakan-gerakan yang tanpa diduga melampaui batas ukuran kemampuan kita memitigasi, sehingga banyak kejadian-kejadian yang akhirnya substansinya ini melebar kemana-mana, eksesnya kemana-mana, substansinya nggak kena, yang kena eksesnya. Seperti yang terjadi di Kediri, yang sekian puluh tahun selama Kota Kediri ini ada, itu tidak pernah terjadi anarkisme atau begitu. Sebulan yang lalu terjadi, dan yang mohon maaf, yang menjadi korbannya akhirnya adik-adik kita mahasiswa ini. Kami ingin berbagi pengalaman kita, saya, bagaimana era kita dulu, era kami setelah kami di dunia sosial kontrol, bagaimana substansi dunia pergerakan di Kota Kediri ini seperti apa. Nah, kita obrolin dengan Gayeng, ini ada Ketua HMI Kediri, bagaimana adik-adik melihatnya dunia sosial kontrol di Kediri ini atau pilar demokrasi mahasiswa ini bagi kami adalah benar-benar ibarat pilar atau cagak demokrasi yang masih clean, masih bebas kepentingan apapun. Kalau kami, memang kami bebas dari kepentingan politik apapun, tapi kami ini tidak bebas kepentingan dapur ya. Karena kami sudah punya keluarga, punya anak, punya segala macam yang harus kami hidupi. Tentu pola pikir kami, idealisme kami ini berbeda dalam melihat dan menegakkan kebenaran di hadapan kita. Adik-adik ini mudah-mudahan masih punya gairah, biarpun kemarin terjadi salah satu mentor mahasiswanya, saudara kita SA kemarin akhirnya menjadi pesakitan atau tersangka, bahkan mungkin kita lagi terdakwa karena sudah mungkin dilimpahkan ke pengadilan. Mudah-mudahan tidak melemahkan jiwa-jiwa penjaga demokrasi panjenengan adik-adik kita ini terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Kalau mungkin lingkup terkecil dulu kita di Kediri ini, karena panjenengan ada di Kediri, mahasiswa yang bersekolah di Kediri, menuntut ilmu di Kediri dan mungkin tinggal di Kediri.
Bagaimana Anda nanti menyikapi apa yang akan kami sebagai orang tua yang sudah kenyang, sudah lumutan di dunia LSM, akan berbagi banyak hal yang mungkin bisa diperjuangkan supaya substantif perjuangan panjenengan kita bersama-sama satu visi bahwa Kediri ini begini, masyarakat ini butuh ini, ada ketidakadilan di sini, ada ketidakadilan di sana. Ini yang seharusnya ininya supaya ke depan pemerintah yang dipercaya hari ini mengelola kota Kediri ini akan sesuai dengan relnya atau on the track. Itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita bicarakan ini. Terima kasih. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Hilmi Izal Makfuron. Saya dari HMI. Kebetulan Pak Ketua Umum kita hari ini itu berhalangan untuk hadir. Nah, saya di HMI baru mau dilantik di cabang. Sebelumnya itu masih di komisariat. Saya dari komisariat Tarbiyah dan Aristo ini di komisariat Brawijaya Kediri. Nah, kebetulan juga di kepengurusan cabang ke depan saya juga menjabat sebagai ketua bidang partisipasi pembangunan daerah, Pak. Nanti mungkin sering berkesinambungan kali panjenengan, kali Saroja, teman-teman Saroja atau dari GMPI. Nah, mungkin kita juga perlu namanya arahan, Pak. Nah, di dalam komisariat mungkin teman-teman kayak saya sama Aristo ini idealisnya itu masih sangat kental, belum tercampur yang namanya urusan politik. Nah, beda halnya ketika di dalam kepengurusan cabang. Nah, mungkin ada sedikit percampuran yang namanya politik. Nah, untuk pengawalan di dalam kasus masyarakat, saya selaku PPD juga punya gambaran terkait bagaimana apa yang dikeluhkan masyarakat khususnya di Kota Kediri. Banyak teman-teman di UIN khususnya itu sebelumnya itu mendapatkan bantuan dari kota, Pak. Iya, dari kota itu sebesar kalau nggak salah 6 juta selama 1 tahun. Nah, tetapi untuk sekarang ini itu bantuannya itu dikurangi, bahkan nggak cair. Nah, mungkin ini jadi salah satu catatan lah bagi kita semua, bagaimana Kota Kediri ini membangun masyarakatnya dibawa ke arah pendidikan yang layak sampai SMA atau perguruan tinggi. Untuk terkait pembangunan di Kota Kediri, kita belum cukup mengetahui apa yang perlu dikritisi. Tadi baru saja dapat informasi dari Pak Priyo. Nah, itu terkait pembangunan Gambiran 2, Pak. Gambiran 2 atau Gambiran baru yang sekarang itu menelan anggaran 100 miliar. Nah, kita juga kaget, Pak, dengan anggaran segitu. Juga gedungnya itu juga gimana ya, kurang apa, pembangunannya juga lahannya kan juga luas lah, kurang luas, tapi di mana pembangunan itu kalau 100 miliar kok perlu ditinjau kembali lah terkait anggaran itu. Mungkin halo Bapak-Bapak sekalian yang saya sangat hormati, yang kami hormati dari HMI Cabang Kediri. Sekali lagi selamat datang kawan-kawan semua dari yang menonton dari Saroja dan juga dari GMPI. Dan saya tadi dengan Mas Izal, saya Risto, mungkin kawan-kawan Bapak-Bapak sekalian juga tidak asing pasca dari seharusnya aksi konsolidasi dan aksi simbolik dari terakhir di Taman Sekartaji dan ternyata menjadi kisruh dan menjadi catatan hitam di sejarahnya Kediri. Perkenalkan sekali lagi kawan-kawan semua, saya memang bukan asli Kediri, tapi memang sudah jadi tahun keempat saya tinggal dan belajar dan menghimpun belajar di Kediri. Tidak asing saya berkenalan dengan
seluruh elemen baik dari masyarakat ataupun di kampus-kampus, bahkan dapat dengan tempat tinggal saja sudah berganti-ganti, baik dari Semampir, terus dulu pernah di Banyakan, lalu sekarang di Sambirejo. Alhamdulillah selalu berkenalan baik dengan tetangga-tetangga dan masyarakat Kediri sekitar, terutama dengan mahasiswa-mahasiswa kampus, baik selama di Kediri ataupun di BEM dan di legislatif di DPM. Alhamdulillah hari ini sangat-sangat kenal dekat dengan kawan-kawan di Brawijaya, UIN, UNIK, UNISKA, UNP, dan kampus-kampus sampai bahkan ke Nganjuk. Saya melihat sampai hari ini mahasiswa di Kediri tidak pernah ada tendensius atau kecenderungan terhadap anarki. Dan begitupun pada kawan-kawan Ormek, sekalipun itu HMI, PMI, GMNI, dan seluruh Ormek-Ormek lainnya. Jadi saya ketika di lokasi saat itu melihat terakhir di Taman Sekartaji sangat mengejutkan, Pak. Sangat-sangat kaget. Dan barangkali teman-teman yang menonton hari ini mungkin kemarin di komentar video TikTok saya, Pak, izin kemarin sampai 300.000 lebih yang menonton, komentar itu kurang lebih sampai 1.000 lebih. Cuman kemarin saya batasi agar lebih kondusif di kolom komentar. Banyak yang mengomentari tanggung jawab, tangkap dia, terus bagaimana pertanggungjawabanmu di kota kabupaten orang lain. Saya katakan tujuan kita gimana barangkali Gen Z untuk mengupload di sosial media adalah untuk menginfluence Bapak. Dimana hari ini barangkali betul kata Pak Priyo tadi, sudah waktunya bukan lagi generasi-generasi atas kita barangkali sudah sangat kebingungan melihat teknologi hari ini dan sosial media. Sudah menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya mahasiswa tapi seluruh generasi muda hari ini untuk bisa lebih canggih lagi menggunakan sosial media. Bahwa hari ini sosial media tidak hanya alat untuk menunjukkan kekayaan, menunjukkan pendidikan kita di mana, menunjukkan flexing kita ini lagi kegiatan apa. Tapi barangkali alangkah lebih baiknya kita menggunakan sosial media untuk mempengaruhi orang lain, untuk menjadi social control, untuk mempropagandakan apa sih menjadi tujuan bersama, terutama di kota Kabupaten Kediri. Betapa tujuan saya kemarin membuat video itu, Bapak izin, adalah untuk memberikan sorotan. Selain dari berita-berita utama itu kan pasti hanya melihat kebakarannya gedung DPRD kota, terus penjarahannya di DPRD kabupaten, hanya melihat pada konflik masalahnya, tapi tidak melihat bahwa alhamdulillah di antara sekian banyak masyarakat yang turun ke Sekartaji masih ada loh yang memperjuangkan poin-poin tuntutan dengan jelas, menyuarakan suara masyarakat yang memang betul-betul ada substansinya. Ternyata bahwa ada backlash, ada kebalikan di sana, kontradiksi melihat kami yang mahasiswa justru diminta bahwa bagaimana kalian seharusnya mengendalikan sekian ribu massa, 1.000 sampai 5.000 massa di Taman Sekartaji. Insya Allah kami sudah mengupayakan apa yang kami bisa di lapangan, dan alhamdulillah dokumentasi cukup banyak melihat bagaimana dari sekian banyaknya persepsi yang ada di lapangan. Tapi memang itu menjadi penyesalan bersama, menjadi pembelajaran bersama, bahwa sekalipun itu terjadi di Kediri tidak menutup kemungkinan aksi massa itu bermunculan dari kota kabupaten lain. Kita yang mahasiswa setidaknya berpendidikan ini yang seharusnya berpendidikan menjadi social control, karena mahasiswa betul kata Pak Priyo tadi menjadi pejuang kelas kalau dari bahasa teorinya, bahwa mahasiswa ini belum perlu memerlukan memenuhi kewajiban perut, gitu Pak. Belum perlu memiliki kewajiban memenuhi dapur. Kita ini kan masih perlu memperjuangkan pendidikan kita, kekritisan dan sebagainya. Jadi alangkah sebagai pejuang kelas ini adalah menjadi social control sebaik-baiknya dimanapun kita berada. Mungkin begitu Pak Priyo pun juga teman-teman yang hari ini hadir. Oke, terima kasih. Berarti alhamdulillah bisa kita petik masih ada giroh sebagai pilar demokrasi, sebagai penjaga marwah negara ini, adik-adik kita mahasiswa. Sehingga yang disampaikan tadi Mas Adik Aristo dari Unibra tadi, ini ya sebenarnya sebagai kaca benggala juga buat kita semua, bahwa medan di lapangan tidak seperti yang kita bayangkan atau kita rencanakan di praaksinya. Ini yang paling penting, pengalaman saya di lapangan, bagaimana mengkoordinir aksi-aksi apapun, baik aksi solidaritas, aksi donasi atau aksi apapun, mesti ada rambu yang sangat ketat. Makanya di situ kan
Di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 kan harus jelas koordinator, penyelenggaranya segala macam, sehingga diberi kewenangan penuh para koordinator ini untuk mengklaim atau bahkan mengusir pihak manapun. Yang perlu diantisipasi seperti itu. Seperti kayak kejadian di Sekataji, itu sesuatu yang mungkin di luar kontrol atau di luar batas kemampuan panjenengan, terjadinya mobilisasi massa yang segitu besar di luar ekspektasi awal kehadiran orang, sehingga tidak terantisipasi dengan baik. Makanya kan perlu konsolidasi antar elemen supaya ketika kita duga itu penyusup itu masuk punya kepentingan sendiri yang pada intinya di luar konteks aksi hari itu, bisa dieliminir atau dicegah dengan baik. Sehingga seperti kayak pertemuan seperti ini saya rasa perlu, samping untuk konsolidasi juga untuk menambah kasanah-kasanah pengetahuan yang ada. Kembali pada kontekstualnya, kita kembali pada Kota Kediri. Tadi kan saya sebenarnya cuma mengulik sedikit ya, salah satu kebijakan yang ada di Kota Kediri yang di luar pantauan adik-adik mahasiswa, seharusnya bagian dari sosial kontrol. Karena ya itulah kita pahami Indonesia seperti itu. Nek isok didelikno ngapo dituduh nih, kecuali roh dewi. Nah, setelah menganalisis seperti ini, dengan adanya itu, saya yakin di situasi krisis hari ini, masyarakat hari ini mungkin jenengan bisa rasakan segala bentuk usaha kecil atau apa itu sudah mengalami kemunduran, kesulitan ekonomi masyarakat hari ini. Saya yakin masyarakat ini lebih membutuhkan hal-hal substansial tentang kebutuhan dasar sebagai warga negara. Salah satunya adalah pendidikan, karena jenengan masih dalam lingkup penikmat pendidikan hari ini kan harus diperjuangkan. Ya, salah satunya kalau saya sebagai sosial kontrol, pengalaman saya di Kota Kediri dan saya tahu persis seperti apa rohnya pemerintahan Kota Kediri. Saya tahu persis berapa kemampuan anggaran. Pendidikan gratis adalah sesuatu yang sangat bisa dimungkinkan untuk diselenggarakan di Kota Kediri. Saya yakin ketika kita memperjuangkan pendidikan gratis di Kota Kediri adalah sesuatu yang real, bukan sebuah mimpi, dan bisa dilaksanakan. Tapi kenapa tidak dilaksanakan? Tidak semua masyarakat punya akses dan pengetahuan untuk nyampe ke sana. Nah, jenengan-jenengan yang notabene adalah mahasiswa, kembali pada pilar tadi demokrasi, sebenarnya punya moral, punya tanggung jawab moral atau moral quality untuk menyuarakan itu. Kami di Social Control tentu akan siap berkolaborasi. Ini loh, sebenarnya sangat mampu Kota Kediri untuk menggratiskan pendidikan, apalagi sudah MK putuskan bahwa pendidikan dasar dari mulai TK sampai SMP itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi sudah bukan lagi permohonan, tapi sudah perintah konstitusi itu. Tapi sampai hari ini belum dilaksanakan. Kan ini harus disuarakan. Ini substansinya jelas untuk SMA dan di atasnya seperti beasiswa panjenengan. Saya yakin pemerintah Kota Kediri sangat mampu kalau punya niat itu. Kenapa tidak mampu? Kita paham. Kekuasaan diraih, pemerintahan didapat melalui proses politik. Tentu ketika dia lahir dan dia memenangkan kontestasi politik itu, kepentingan yang pertama pastinya kepentingan politik. Ada elemen pemerintah yang namanya DPRD, tapi silahkan dinilai sampai hari ini apakah DPRD kita sudah berfungsi dengan baik. Nah, ketika tidak berfungsi, siapa yang bertanggung jawab untuk membuatnya berfungsi? Dia akan wakil rakyat. Ketika wakilnya tidak berfungsi, otomatis ketua rakyatnya atau rakyatnya lah yang punya kewajiban menghidupkan, memfungsikan kembali. Ini saya terkulik. Ke depan saya berharap gerakan-gerakan adik-adik kita, anak-anak kita di mahasiswa ini
semakin substantif. Banyak waktu, banyak peluang, seperti yang saya katakan tadi, ya anekdotnya. Kalau jenengan tidak terbatas, kalau kami terbatas. Secara moral kami punya kewajiban, tetapi secara nyata kehidupan saya sebenarnya nggak wajib amat, karena ada kewajiban yang lebih utama, dapur keluarga kami. Karena apa? Mustahil kita bisa mempertahankan integritas kita kalau di rumah kelaparan, kan seperti itu. Sehingga kira-kira kedepannya bisa nggak adik-adik kita ini semakin dalam tanda kutip bersinergi, bergerak yang sangat masif dalam tanda kutip, tapi substantif. Kami dari Saroja siap membantu, memberikan beberapa data-data dalam tanda kutip yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang sebenarnya bisa direalisasikan oleh pemerintah Kota Kediri. Kita perjuangkan bersama-sama, yaitu tadi pendidikan dan kesehatan. Satu lagi, di saat krisis seperti ini masyarakat butuh pekerjaan untuk bertahan hidup. Jangan ciptakan masyarakat sebagai pengemis dengan hanya mengharapkan bansos atau mengharapkan bantuan-bantuan saja, tapi berdaya dengan adanya pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang kita. Saya yakin Kota Kediri sangat mampu memberikan itu. Makanya kira-kira ini kebetulan rekan dari kelompok mahasiswa yang lain belum hadir, bisa nggak nanti kita bersambung dengan menghadirkan yang lain juga, kita konsolidasi, kita bergerak bersama-sama. Kami tidak akan ada di depan lagi, panjenenganlah yang di depan, karena yang masih bersih murni. Hilang stigma bahwa kami nunggangi, kami ini buang jauh-jauh. Kami tidak ada kepentingan apapun kecuali kepentingan masyarakat. Monggo ditanggapi. Izin Pak Priyo dan kawan-kawan semua, pastinya mahasiswa itu memang seharusnya dia dua kualitas yang setidaknya mahasiswa harus punya sebagai elemen, bisa dikatakan sebagai mahasiswa. Ia harus kritis, ia harus memiliki paradigma, ia harus mampu berpikir jauh. Jadi kalau dikatakan hilangkan stigma mungkin LSM atau pihak-pihak yang menunggangi, itu dipersilakan setiap mahasiswa bagaimana mereka menggunakan kekritisan mereka sendiri gitu. Karena kalau kita terus stuck atau berhenti pada asumsi-asumsi hanya pada penunggangan-penunggangan, tidak akan ada target yang akan tercapai, Pak. Itu menurut saya. Jadi pada akhirnya semua akan saling curiga, semua akan saling mengawasi satu sama lain, dan pada akhirnya tidak ada pergerakan yang dapat terjadi. Akhirnya konsolidasi berulang, tapi tidak ada hasil yang dapat tercapai. Betul, dari teman-teman Saroja tadi menyampaikan bahwa perlu ada target real yang harus bisa diwujudkan, terutama di kota Kabupaten Kediri. Bagi kami dari kawan-kawan HMI, harapannya pasti sama. Seluruh elemen mahasiswa, baik dari BEM, DPM Legislatif, ataupun dari kawan-kawan Ormek, ataupun organisasi mahasiswa eksternal lainnya, harapan bisa bergerak bersama. Dan terima kasih Bapak pun juga dari teman-teman Saroja semua menitipkan pada kita semua mahasiswa dan mempercayakan pada kawan-kawan mahasiswa. Harapannya kita bisa melangkah bersama dan kita bisa merapat memutuskan agenda-agenda poin-poin tuntutan yang jelas, termasuk tadi jika memang dikatakan pendidikan secara gratis bisa diwujudkan di Kota Kediri, mari kita dorong agenda itu. Mari kita dorong akses fasilitas kesehatan yang mampu bisa menunjang terutama di masyarakat Kota Kabupaten Kediri. Dari dengan pendidikan, kesehatan, begitupun dengan kesehatan dengan tadi pekerjaan. Karena saya melihat Bapak, ada fenomena begini. Ketika kementerian-kementerian atau birokrasi menyampaikan, alhamdulillah hari ini kan kalau berdasarkan data, angka pengangguran Indonesia semakin sedikit katanya, kan seperti itu. Angkanya. Betul, angkanya. Saya menyampaikan ini belum dengan data, tapi faktanya, betul, faktanya hari ini mereka yang bekerja pun dikatakan bekerja belum mampu menyungsung hidupnya, belum mampu hidup dengan layak. Ya, jadi baru bisa dikatakan kerja, tapi entah sudah sampai UMR atau belum di setiap kota kabupaten atau terutama mencukupi gitu. Jadi apakah dikatakan hari ini
angkanya Indonesia pengangguran sudah berkurang, katakan iya, memang iya berkurang. Tapi apakah seluruh masyarakat ini angka kelayakan hidupnya sudah bertambah? Itu yang patut dipertanyakan. Apakah barangkali bisa dibantu dengan pendidikan gratis, dengan kesehatan fasilitas yang jauh lebih menunjang dan jauh lebih menopang untuk masyarakat secara universal, tidak hanya pada golongan-golongan tertentu. Saya rasa itu perlu menjadi catatan utama menjadi dari kami kawan-kawan mahasiswa pun dari seluruh elemen masyarakat gitu, Bapak. Mungkin dari teman GBI ya. Jadi pokoknya kita seirama ya, Mas Aristo. Ya, setidaknya saya baru buka kisi-kisinya. Nanti untuk lebih substantifnya, skala prioritas pergerakan seperti apa, mari kita gelar bersama, kita rumuskan bersama. Kami monggo dianggap sebagai orang tua, monggo dianggap sahabat, monggo dianggap kawan, monggo. Kami siap memberikan dalam tanda kutip advice ya. Ini prioritas, ini bahannya, ini substansinya, sehingga nanti gerakan-gerakan adik-adik kita mahasiswa akan ketemu pada momen-momen yang pas dan sangat menyentuh kehidupan real masyarakat yang ada, sehingga tidak dalam paradigma tataran-tataran saja, sehingga masyarakat pun kadang bingung dalam tanda kutip ya. Kita seperti tuntutan bubarkan DPR RI, masyarakat ini nggak tahu DPR RI ini bubarnya gimana, terus undang-undang ini, nah undang-undang ini masyarakat ini nggak paham. Masyarakat di daerah ini yang tahu masyarakat ini, adik-adik kita, anak-anak kita sedang memperjuangkan pendidikan gratis. Saya yakin masyarakat akan simpati, publiknya akan muncul. Jadi tidak lagi kebingungan atau enemy, bahkan kebencian. Wah, demo terus malah ganggu fasilitas umum, ganggu apa, kan seperti itu kadang. Karena kita maklumi SDM masyarakat ini kan beragam. Nah, sehingga mudah-mudahan pertemuan hari ini acara sarasehan ya kita anggap nanti akan disambung dengan lagi. Kami harapkan juga nanti justru jadi tuan rumahnya nih ada di mahasiswa ini. Kalau jenengan nanti mengharapkan mungkin ya, saya nggak mendiskreditkan, mungkin dari tutor jenengan, dari dosen, dari apa, ya paling normatif kalau saya tebakannya. Okay? Tapi kalau dari kami yang murni orang pergerakan, otomatis akan apa adanya, bahwa masalah krusial hari ini kewajiban moral adik-adik mahasiswa harus bergerak ini, memperjuangkan ini. Nah, kami yang orang tua, kami yang sudah kenyang di dunia LSM akan membantu ini substansinya, ini datanya, ini batas kemampuannya, sehingga apa yang akan diperjuangkan, apa yang akan dilakukan pergerakan nanti benar-benar substantif dan realistis itu. Sehingga kira-kira nanti ya saya berharap pertemuan hari ini cuma pendahuluan, nanti untuk substansinya justru kita harapkan adik-adik kita dari elemen mahasiswa ini yang menjadi tuan rumahnya. Kami siap membantu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan kemampuan kami. Jangan pernah berharap, oh kayak honore tutore Pak Priyo sakmene, jangan pernah berpikir. Kami juga lahir dari lingkungan panjenengan, kita lahir di Kediri, kepentingan murni kita untuk kota Kediri. Kami akan bersyukur ketika elemen-elemen mahasiswa ini benar-benar bermanfaat kepada masyarakat kota Kediri, terutama di dalam pendampingan dan kontrol pada penyelenggara negara yang ada di kota Kediri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tak minggu depan bisa diagendakan pertemuan-pertemuan seperti ini dengan elemen-elemen yang semakin banyak hadir, semakin banyak kasanah yang akan tersampaikan. Itu. Terima kasih untuk rekan-rekan yang lain. Monggo kalau ada dari penutup dari adik-adik kita, itu dari kami seperti itu. Terima kasih Pak Priyo dengan bapak-bapak, kawan-kawan Saroja. Saya anggap kawan-kawan karena kita semua pasti memiliki visi yang yang sama untuk
tetap kesejahteraan masyarakat bersama. Tidak ada, saya rasa, masyarakat satu sama lain yang tidak ingin memperjuangkan kesejahteraan bersama, terutama di kota Kabupaten Kediri. Ya, saya rasa untuk menutup dari kami kawan-kawan HMI hari ini yang mewakili, jangan lupa setiap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menopang kesejahteraan sama-sama. Mereka yang hari ini sudah menjadi wakil rakyat bagi kita, tetaplah kata-katanya adalah wakil, dan mereka lah yang terpilih oleh kita juga. Oleh karena itu, hendaklah kita pun sebagai masyarakat, elemen masyarakat di bawah, kita harus bisa menyongsong kesejahteraan itu sama-sama dengan bagaimanapun caranya. Mungkin begitu, kita sambung lagi setelah, kalau kata Pak Priyo, pendahuluan di hari ini, insya Allah dengan progres yang bisa lebih real di hari-hari berikutnya. Kita akan siapkan data dan juga kita siapkan. Siap, terima kasih banyak kawan-kawan Saroja. Sekian dari kami HMI Cabang Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, bisa intinya acara ini baru episode pertama pendahuluan. Mudah-mudahan di episode selanjutnya akan jauh lebih tajam. Kami dari Saroja akan membantu menyiapkan data-data dan juga kondisi-kondisi real pemerintahan Kota Kediri hari ini untuk bersama-sama kita kawal supaya pemerintahan Kota Kediri benar-benar menjadi pemerintahan yang good governance. Pemerintahan yang benar-benar baidatun thayyibatun. Ini pemerintahan yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih atas atensi semua pihak. Mudah-mudahan pertemuan ini berlanjut. Mudah-mudahan membawa maslahat buat umat dan rakyat Kota Kediri ke depannya. Dari kami, atas nama tuan rumah, Saroja mengucapkan terima kasih untuk adik-adik mahasiswa dari HMI. Kami harapkan semoga tertular juga elemen yang lain di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Saroja ada di mana-mana.